pagi Miko, apa kabar? Selamat pagi semua, selamat pagi Pak Budi. Kabar baik, kabar sehat. Sehat? Sehat juga, Nggak ini, ya. nggak lari, jogging. Enggak. Kalau pagi, minggu pagi, Iya, harusnya enaknya deh kalau pagi kayak gini adalah beli kupat tahu. iya betul Pak. Cuma ini ya, mendung hari ini ya. Oh iya, di Bandung lagi mendung, nggak tahu di tempat lain. Kalau sekarang di tempat saya juga lagi mendung. Di luar lagi, Mulai musim hujan lagi ya. Kemarin sempat udah nggak hujan sama sekali ya. ya, ya. Kalau hujan rintik-rintik mah nggak apa-apa lah kali ya. Asal jangan Iya, banjir gitu. banjir. Tapi susah juga kalau hujan itu jemuran nggak kering. Iya betul, betul. Aduh, baik, ini kita sudah mulai membahas satu topik ya. Topik yang sebenarnya susah-susah gampang nih. Oh iya, nanti kalau bagi yang sudah hadir, tolong dikasih tahu ya kualitas suaranya segala macam. Karena kadang ini kita udah ngobrol lama, nggak tahu apa nggak keluar suaranya kayak waktu itu pernah kejadian juga. Saya jadi ingat tuh waktu itu ada ini ya, ada online ya, Zoom kelas. Ini bukan di Indonesia, di tempat lain itu dosennya ngajar gitu ya, suaranya nggak ada tahu. Terus mahasiswanya teh diem aja. Gurunya ngajar. Dengar atau nggak dengar mereka tuh ya? Enggak, maksudnya tahu bahwa nggak ada suaranya, tapi maksudnya diem aja. Jadi dosennya ngajar tuh nggak ada suaranya. Kasihan amat gitu ya. Aduh, baik. Ini kita pagi-pagi saya lihat udah ada 18 orang yang nonton nggak? Baik ya. Nah, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol soal belajar. Nah, tips belajar ya, tips belajar. Ini nggak tahu nih, saya sendiri, saya sih orang yang hobi belajar ya. Dari dulu hobinya belajar, tapi hobi belajar itu maksudnya hobi belajar itu bukan yang duduk di depan belajar gitu ya. Saya hobi belajar, belajar ke orang, belajar kemana, belajar formal, informal. Seneng sih belajar gitu. Cuma, nah, mari kita ya kita lihat cara belajar kita ya, apakah sukses, apakah tidak sukses gitu. Nah, sekarang nanya-nanya dulu nih. Sekolah dulu gimana nih, Miko? Pernah tinggal kelas nggak? Enggak. Ini mau Hampir ngebocorin sih, aja. Kalau hampir nanti sih pernah lagi SD pernah rank hampir aja, tapi enggak sih. gitu ya. Ranking Iya. berapa? Ke 52 dari 52. Iya Saya Pak. saya kalau kalau dari kecil lumayan lah ya. Kalau SD, SMP, SMA lumayan lah. Itu ada ranking-rankingnya gitu lah ya. Meskipun nggak nyari sih gitu. Tapi begitu masuk ITB langsung jeblok. Ranking 120 dari 121 mungkin. Nggak terlalu masalah gitu ya. Jadi dulu kalau sekolah sih memang di tempat saya lingkungannya lingkungan pelajar ya. Jadi belajar teh nggak bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang dipaksakan. Meskipun kecil-kecil mulai dipaksain dulu ya sama orang tua. Suruh belajar, soleh belajar gitu. Sementara saya pengennya main layangan. Main layangan. Belajar. Bagus Pak, Aduh. main layangan bagus. Oh iya, asik tuh main layangan kalau waktu kecil. Kalau sekarang udah nggak ada lagi ya anak-anak yang main layangan. Online semua sih. Iya, Main layangannya bagus, iya Pak. asal jangan ngejar layangan putus saja. Nggak pernah sih ikut ngejar layangan putus, malas saja gitu ya. Tapi main Iya. layangannya udah pernah sampai main layangan tuh seharian sampai pulang tuh mukanya kayak gosong kayak kebakar. Saking saking wah sergut dia main layangan itu. Bahkan pernah main layangan di atas genteng segala macam gitu. Nah, sebelum mulai tips belajar ada ini yang lucu-lucunya nggak apa Miko belajar waktu kecil? Kalau lagi SD sih ada banyak sih Pak. Masih ada yang ingat anehnya deh Pak. Apa itu? Suruh menghafal perkalian, itu nangis saya. Saya masih ingat nangis karena saya pengen main yoyo. Terus mama saya terus marah terus gitu. Saya pengen main yoyo terus kan. Dia ikutin saya. Ini berapa kali berapa tapi saya terus ya main sampai dimarah-marahin terus. Nah, itu nggak tahu nggak lupa, Pak. Kalau saya Keinginan kan, main diadu sama suruh menghafal. Aduh, itu kan dia. kalau matematik kan menghafal ya. Nggak tahu kalau sekarang masih menghafal nggak ya, Pak ya? Enggak sih, enggak karena udah ada kalkulator. Kalau dasar masih kali, Pak ya? Maksudnya Eh, kalau yang kayak 3 kali 3 masa nggak dihafal, Pak? enggak sih kalau sekarang mungkin diajarin prinsipnya, tapi kalau sekarang mungkin pakai kalkulator ya, jadi lebih menarik pakai kalkulator aja. Prinsipnya ada sih, tapi pakai kalkulator aja sih kali sekarang gitu ya. Kalau
Kalau kalau yang saya lihat gitu ya, ngeliat di lingkungan saya juga dulu kalkulator nggak boleh, sekarang mah boleh itu kalkulator. Sekarang nggak boleh Saya lagi SMP komputer. udah boleh, Pak. SMA, SMP boleh sih, Pak. Saya dulu lagi Iya, dulu. saya kalkulator tuh muncul baru SMA kali ya, baru muncul kalkulator yang biasa ya, yang bukan yang di program itu ya. Kalau kalkulator di program tuh baru tahunya waktu di kampus sih, udah baru tahu kalkulator yang bisa diprogram. Kalau yang itu Casio FX yang bisa diprogram itu kan deh, yang ada rumus-rumusnya gitu. Iya, iya, betul, betul. Heeh. Kalau saya tuh yang dulu ya kalkulator yang itu cuma kali bagi tambah kurang aja itu yang cuma gitu aja, ada nggak ada apa-apa. Yang LED-nya tuh masih yang LED warna itu kan, yang entah merah atau hijau gitu ya, yang pakai 7 segment itu, yang bukan Dulu ada bukan ini yang ya, Pak ya. Dulu ada logaritma itu ya. Bapak dulu sempat nggak, Pak, dapat logaritma yang kayak tabel-tabel kertas gitu untuk ln eh berapa, ah eksponen berapa gitu. enggak sih, dulu ada ya, ada yang membuat contekannya gitu ya, contekan tabel gitu. Ada yang contekan macam-macam tuh di dalamnya, ada trigonometri juga, ini ditambah ini sama dengan ini, tangan adalah sin bagi cos dan gitu-gitu tuh ada itu, ada yang buat tabel kecil gitu, isinya semuanya itu ya, semua rumus-rumus, rangkuman rumus-rumus tuh ada dulu yang buat kayak gitu. Tapi kalau log saya nggak pernah ngapalin log karena Hmm. nggak mungkin kan. Terus dulu juga setahu saya slide rule itu saya nggak pernah belajar, belum pernah belajar slide rule. Slide rule itu kan dulu Slide. ada orang ya yang pakai slide rule. Jadi kalau dulu kalkulator itu kan belum ada ya. Jadi orang itu kalau perkalian misalnya dilogkan terus pakai slide rule itu bisa dibuat pakai gitu. Katanya begitu. Jadi kayak kalkulatornya gitu. Oh, Tapi kayak slide rule saya nggak pernah. Kalau di engineering ada tapi saya nggak pernah. Gitu. Dulu ya. Kalau kalau oke, saya oke, yang oke, yang Pak. lucu tuh kalau waktu kecil tuh saya belajar itu dikumpulin sih semuanya. Dikumpulin dalam artian di rumah tuh dikumpulin di meja. Sore-sore itu Oh, ya iya, iya. di meja gitu. Terus harus ngumpul terus semuanya belajar di meja gitu. Belajar bersama di meja sore-sore itu wah, sambil yang ini ngerjain PR, yang ini ngerjain macam-macam gitu ya. Kalau di tempat saya dulu karena di rumah saya itu selalu ada entah sepupu, entah om gitu. Jadi ada yang tinggal di rumah. Oh, Jadi ibu saya tuh menampung gitu, nampung ada satu atau dua biasanya yang dari keluarga gitu ya, yang sekolah. Jadi dari keluarga mau sekolah di Bandung ditampung di situ. Jadi selalu ada aja, jadi rame-rame bersama-sama gitu. Gitu. Nah, jadi itu apa ya? Jadi kita juga bisa, saya juga bisa tahu misalnya kelas kakak saya, mata pelajaran kakak saya udah tahu gitu. Bahkan sering, nah itu dulu sering itu kakak saya sering malah karena misalnya dia lagi ngerjain PR gitu-gitu, terus saya bilang, oh itu jawabannya gini loh. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya bisa nggak tahu. Saya itu maksudnya saya gangguin kakak saya misalnya ini kali gini berapa gini, saya bilang ucapannya segitu gitu. Kakak saya kan ngamuk, wah ini kenapa gini suruh pergi gitu ya. Tapi saya sendiri nggak tahu bang itu jadi gangguin itu teh bukan karena wah saya belajar pengen kelihatan keren, enggak, pengen gangguin kakak saya aja. Sibling ya gitu. nah, ini Pak, justru saya mau nanya, kan kemarin saya Hmm, sempat nonton film Bapak tuh, ya mungkin ya Bapak bisa share tuh Pak, kalau ya ya. apa, Bentar ya saya juga ya. cara belajar gimana gitu. Saya coba cari dulu ya Apa? sambil ini. Iya gimana Miko sambil saya cek dulu Jadi kalau videonya. So. Bapak ada tipsnya nggak Pak, biar anak-anak belajarnya bisa lebih fokus mungkin atau nggak usah fokus juga kan ada yang belajar dia buka pasang lagu, ada yang Ah, memang butuh malam, ada yang ya, apa bentar ya. berapa jam belajar Saya mau pasang ambil lagu. ini ya. Nah, Saya copyin ini dulu ya. Nggak tahu ya kalau di Zoom ini saya bisa copyin di Zoom tapi nggak ke share ke itu ya, ke ke Google Play ya. Play. Ini saya lagi Sebentar. buka juga Pak, cek di Google Play Pak. Kok saya di sininya nggak ada nih ya. Ya, sebentar saya cek dulu ini. Selamat pagi ya. Ini sayangin di sini. Sebentar saya cobain di sini ya, di GoPlay juga. Saya buat kasih linknya yang Miko maksud itu teknik belajar video saya supaya yang lain-lainnya bisa lihat juga. Oke, sebentar. Nggak saya Ini siapin lagi dulu. kesulitan nih Pak untuk ganti channelnya, kok nggak bisa ya? Nggak ngelihat chatnya nggak bisa ya? Sebentar ya. Ini coba saya dashboard tips cara berpikir. Join. Sorry. Ting. Nah, saya taruh di sana. Kelihatankah tulisan saya di itu di online? Nggak Oh gitu. Barusan saya refresh. Memang tadi saya juga ini kayak stuck gitu. Terus saya refresh baru keluar.
Di ini ya, di browser saya yang nonton nih. Coba ya. Tadi masih tetap aja stuck 0 gitu. Sekarang udah ada keluar selamat pagi saya. Nah, ini biasa kita sambil debugging ininya teknologi. Sorry. Ya. Teknologi itu kayak magic katanya ya. Kalau jalan-jalan kayak magic, kalau nggak jalan pusing. Iya Pak, bener Pak. Nah, jadi balik lagi ya. Nah, balik lagi ini ke Oke. sambil yang lihat itu sambil komentar. Iya, yang pertama nih. Ayo Mama udah ada. Nah, yang saya mau jadi gini, yang kalau ini dari pemahaman saya karena saya jadi dosen ya. Yang pertama itu adalah teknik belajar orang teh beda-beda. Nah, itu yang pertama tuh yang perlu dipahami itu bahwa kita itu beda. Nggak sama belajarnya. Jadi kalau memaksakan cara belajar ke orang teh nggak cocok. Itu dulu yang harus dipahami itu ya. Nah, yang repotnya karena beda itu jadi susah kalau ngajar di kelas karena bagi dosen atau bagi guru semuanya teh sama gitu ya. Semuanya sama. Jadi kita harus ngajarnya sama gitu. Padahal orangnya itu beda-beda setiap orang. Contoh. Kalau saya tuh belajar tuh visual sih sebetulnya. Jadi kalau ada sesuatu dijelasin ya dengan kata-kata kayak gini tuh nggak masuk akal. Jadi Ya, saya digambar. digambar atau ditulis atau di apa. Jadi kalau kayak sekarang nih sebenarnya saya ini kan saya nulis gini gitu. Oh, Jadi kayak gitu-gitu ya. Kayak gini tuh. sama Pak, sama. Jadi saya teteh harus saya oret meskipun tidak dibaca lagi. Jadi kalau orang teh buat catatan Iya. rapi-rapi ya, karena nanti tujuannya dibaca lagi. Kalau saya bukan buat catatan tuh supaya saya belajar, karena belajar saya begitu ya harus nulis. Nah makanya ini ya, saya tuh kalau di meja saya tuh nggak kelihatan di situ ya, nih warna-warna, ini ada warna-warni semua. Pak, Ya itu karena ya itu ini supaya banyaknya Bapak mencatat untuk belajar ya? Betul. Ini saya itu. Jadi kan setiap orang beda-beda itu tadi. Saya belajar dengan catat. Jadi sambil mencatat tuh saya mengingat tadi ini ngomong apa sih? Oh gitu ya. Jadi saya lebih ke arah visual sih sebetulnya. Nah makanya saya agak susah Jadi lagi juga. kecil itu nulis bagus ya Pak ya? Berarti ya kan guru suka nulis di papan tulis, terus Ya. kan murid-muridnya nulis Pak. Dulu ya, nggak tahu kalau sekarang apakah tinggal fotokopi aja ngisi kosong-kosongnya doang atau gimana? Buku kan Iya. Ada ini apa dulu menulis halus. Nggak tahu Miko masih dapat nggak menulis halus yang ada itu dapat, yang ada 3 gitu ya. dapat. Ya. Itulah sebabnya Cuman sekarang dulu kayaknya gimana Pak? saya sekarang belajar lagi karena pakai tablet ternyata beda. Makanya saya kalau nulis di Iya tablet betul. jelek. Nah, tapi nggak masalah. Saya akhirnya dulu aja saya juga nulis cakar ayam gitu ya, kayak istilahnya itu kan ya. Sekarang saya belajar ya cakar ayam lagi di tablet itu. Ya belajar. Tinggal sering aja ya Pak ya. Betul. Sering asal toolsnya ada gitu ya, jadi nulis. Gimana tadi Miko? Tadi saya sih, ya maksudnya kan tadi kita cerita ini Pak tentang nulis. Jadi saya juga dulu sering, jadi kalau lagi belajar apa, itu kan kita tulis di buku. Jadi banyak pelajaran matematik kita misalnya, jadi si gurunya ngomong nulis di depan, kita juga nulis di buku kita ngikuti yang dia tulis. Nah itu mungkin jadi masuk ke kepala kita ya. Nah, kalau bagi kita. Jadi dari kertas kosong Pak, jadi bukunya tuh buku tulis kosong segini yang kita isi catatan-catatan semua. Nah sekarang saya nggak tahu nih Pak, apakah dengan ada buku jadi tinggal ngisi-ngisi aja, nambahin, saya juga kurang tahu tuh. Nah itu saya pikir salah satu cara ya, jadi hafal dan masuk ke otak ya. Iya, itu tapi jenis orang yang kayak kita. Karena perlu diingat ada orang lain yang nggak kayak gitu. Jadi ada orang lain kan tadi ya, kalau kita itu kan nyatet gini. Tapi ada juga orang lain itu yang kalau menurut saya harus dijelaskan visual. Jadi kalau kita kan nyatet ya, ini nyatet, tapi ini nggak visual. Maksudnya visual itu gambar lah ya kan kayak gini ya. Makanya ada orang yang pakai diagram-diagram, kotak-kotak. Jadi kalau kita gambar tuh harus ada ini kotak, gini ya, kotak panah, nah, kayak gini kan ya. Kotak panah gini. Nah itu baru ya. Kalau saya bilang ini terus mempengaruhi ini, oh ini nggak masuk akal gitu. Kalau dikasih gambarin, oh iya langsung gitu ya, langsung kelihatan gitu. Jadi kalau saya minta mahasiswa saya untuk menjelaskan tuh biasanya saya minta tiga cara. 1 dengan tulisan, 2 dengan diagram, 3 dengan tabel. Tabel itu summary gitu ya. Jadi dia, Pak kan itu udah saya jelasin kata-kata, buat diagramnya gitu. Atau dia buat diagram, kan udah jelas Pak dari situ. Enggak buat kata-katanya, karena ada orang yang kadang-kadang dia ngasih diagramnya maksudnya apa sih gitu. Oh di kata-kata tuh dijelasin, oh gini. Tapi dengan ada orang yang lihat diagramnya udah ngerti, nggak usah baca kata-katanya, langsung ngerti gitu ya.
Nah, saya Iya, dulu betul, punya betul. profesor di Kanada yang luar biasa tuh catatannya, bukan catatannya materi kuliahnya ya. Jadi PowerPoint-nya itu dikejar sama mahasiswa. Karena mahasiswa daripada baca buku textbook ya, lebih enak baca PowerPoint-nya si dosen itu. Gila itu memang benar dosennya tuh luar biasa gitu ya. Tapi memang dosennya luar biasa. Itu ada mahasiswa, ada teman saya yang bimbingan dengan dia itu, dimarahin loh kalau fontnya beda, fontnya kecil. Dia bilang ini fontnya harus 10 gitu. Nggak boleh 12, ini yang ini harus 10. Itu tuh dimarahin. Kenapa? Karena ternyata saya ngeliat catatan kuliahnya, oh jelas banget. Jadi kalau baca catatan kuliahnya tuh, tinggal buku itu kalau nggak ngerti banget ya, tapi kalau lihat catatan kuliahnya, oh tahu ini tuh apa, dia berdiagram, kasih penjelasannya, fontnya tuh ada yang gede, ada yang kecil, ada yang blur. Terus nanti dari kuliahnya tuh ya, materinya tuh ada berapa, jadi kita bisa tahu ini mungkin tinggal setengahnya nih, setengah jalan gitu. Jadi tahu banget gitu. Jadi kita tuh baca itunya tuh ngerti gitu ya, yang ini. Jadi tuh, wah, tapi gini, dia spend waktu banyak untuk membuat PowerPoint-nya itu. Jadi nggak kayak dosen biasa, Oke, materi oke. langsung taruh-taruh, ketik gitu ya. Kadang-kadang kesel juga gitu Dia ya. serius, dia serius. Oh dia serius. Nah, yang enak mahasiswanya. Itu mahasiswanya beruntung banget. Iya, Nah, iya. itu kan ya tadi ada yang visual. Tapi saya ada lagi ya yang ini tuh adalah dengan ada orang yang dengan warna. Jadi saya kan kadang dengar sering lihat video, baca orang-orang ya cerita tentang gimana cara belajarnya. Dia belajar kalau angka-angka tuh dia ngelihatnya warna katanya. Aneh itu dia. Warna, Jadi di kepala dia itu misalnya, oh ini 114, oh, menurut saya 114 itu warnanya agak sedikit merun gitu. Jadi dia tuh warna. Jadi nanti ini Ini aneh, Pak. Saya baru aneh. dengar ini. Saya juga baru gitu. Jadi ceritanya gini, dia itu misalnya ini anak memang dia anak savant ya. Jadi dia waktu itu misalnya dia jagoannya bisa menghitung pi 3,14 ya sampai berapa puluh ribu belakangnya. Dia bisa gitu menghitung gitu. Nah, dia bilang kan orang bilang gimana tuh kamu menghafal nggak? Enggak gitu. Saya ngelihat kayak warna gitu. Terus waktu itu dia bilang Anda ini warnanya 114 atau berapa. Dan 114 itu Wah, angka yang bagus. Orang bilang maksudnya gimana sih? Gitu ya. Jadi dia bilang gitu angka. Nah, lihat warna, aura masa atau lihat warna? warna. Jadi di kepala dia warna. Nah, saya lihat ya orang-orang yang kayak gitu tuh warna satu ya, ada yang kayak gitu. Ada satu orang lagi yang dia itu, ini ada teman saya juga, saya bilang, kamu kok jagoan matematik? Saya nggak jagoan matematik ya, saya tanya, kamu kok jagoan matematik gimana? Kalau kamu mencahkan matematik gimana? Kayak menyelam, saya katanya. Jadi dia tuh kayak itu, diving, jadi itu. Jadi dia di kepala itu bukan rumus, kalau kita kan rumus ya, integral X, 2, DX, Iya, iya. kita udah angka gitu ya. Dia tuh nyelam katanya dia, kayak di dalam air, ada gini. Nah, jadi Ini visualisasi, beneran nggak sih, Pak? Aneh ya. Aneh beneran, juga ya. beneran, beneran. Soalnya saya Gimana nggak sih ngerti. ngebayanginnya? Heeh. Gimana sih kamu kok jagoan kayak gitu? Terus dia bilang gitu. Nah, ini tuh untuk mengatakan lain bahwa memang cara orang belajar tuh Cara beda. belajar beda-beda, Beda-beda. Pak ya. Heeh. Berarti harus nemuin ya, Pak ya. Nah, itu dia. Nah, bagaimana cara menemukannya kan? Pak, ya kalau saya ngerti gini tuh karena udah lama aja ya belajar. Udah puluhan tahun belajar. Tapi kalau saya misalnya umur saya masih 15 tahun, gimana saya nemuin ini? Kan saya nggak tahu gitu kan ya. Nah, itulah tugas guru-guru untuk mencobakan kepada siswa itu ya, coba kamu belajar gini, coba kamu belajar gini, coba kamu nemuin kayak gitu. Udah kamu kayak gitu aja belajarnya. Ini nemu lagi. Gitu. Jadi memang anak-anak tuh harus dicari, oh kamu belajarnya kayak gitu. Oh kamu jenis yang kayak gitu. Ya, jadi belajarnya kayak gitu. Tapi kan tadi ya kalau itu ada sih yang cerita-cerita kayak gitu, tapi banyak orang yang nggak percaya. Saya sendiri agak aneh-aneh aja, saya percaya. Saya lihat orang dan saya tahu orangnya gitu. Saya ketemu orangnya, saya nanyain sendiri gitu ya. Belajarnya kayak gitu. Nah, sekarang saya nanya, kalau Miko belajar lebih seneng sepi atau rame? Sama sih, Pak. Sama ya. Kalau saya Sama. rame, harus Asal rame. jangan diajak ngomong, Pak. Asal jangan diajak ngomong. Maksudnya rame nggak apa-apa. Jadi saya ada TV nyala atau ada apa nyala nggak apa-apa, tapi jangan ngajak saya ngomong. Maksudnya jangan saya Oke. suruh saya berdiri, saya tolong ambilin Pak apa Oh, minum. ya. Aduh, tolong nyalain lampu. Aduh, itu berarti kan harusnya bergerak. Nah, itu agak Hah? keganggu biasa langsung Buyar gitu ya, kalau itu ya. buyar. Iya. Iya, iya, Saya sama kalau buka browser juga itu suka mengganggu kalau saya. iya, Terlalu iya. banyak, Pak. Iya. Kalau saya memang harus tidak bisa sepi malah. Kalau sepi tuh ngantuk tidur. Parah Oh saya kalau iya, udah aneh. sepi gitu tidur saya jadi nggak niat belajar malah jadi tidur. Jadi saya harus tempat rame.
Ya persis tadi kayak, tapi rame maksudnya tadi ya, bukan ngobrol segala macam, tapi tempat yang ada noise-nya ya. Tadinya saya pikir aneh ya, tapi ya saya lakuin aja. Jadi kalau dulu saya di luar negeri itu kalau misalnya saya mau belajar, saya pergi ke kafetaria. Kafetaria kan rame ya. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa. Jadi ke kampus itu kan banyak ini ya, kafetarianya itu, kantin-kantinnya itu. Pergi kantin, cari meja yang kosong satu gitu ya, belajar di situ gitu. Dan noise itu. Nah, itu menurut saya lebih 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 masuk sih gitu. Lebih masuk. Cuma ya itu tadi yang susahnya kalau kayak gitu kan ya, saya harus bawa buku-buku, saya harus sebar gitu ya. Ini malas juga itu Ya. kalau misalnya satu buku gini saya nggak bisa, biasanya saya sebar di atas meja, jadi berantakan di atas meja. Oh, Jadi harus nah kalau chaos di lah. kantin nggak bisa Pak, kalau ada orang lain. Betul. Jadi kalau ada orang lain nih, kenapa orang kamu nyebarnya? Mungkin bahkan juga kalau di tempat kayak McDonald gitu mungkin dilarang. Wih, Dilarang customer bener yang Pak, lain. disuruh pergi. Gitu ya. Terus sebabnya juga kalau di Singapura kan nggak boleh belajar di itu ya, ada tulisan itu. Oh ada Pak, saya baru Ada. tahu. Oh, Nggak ada boleh itu. habis Nggak, waktu ya, ngabisin tempat kali ya. kan ngabisin tempat itu, datang beli Coca-Cola 3 jam di situ. Itu tuh Iya, iya. customer, itu bukan untuk belajar gitu ya. Nah, tadinya saya pikir juga saya aneh tadinya gitu. Tapi ternyata saya lihat orang-orang lain. Bahkan kalau, nah sekarang kan kalau Miko nggak pernah dengar nggak ya yang kalau ambient noise itu ya. Jadi kalau lagi kerja itu pasang lagu, pasang ambient gitu kan ya. Nah itu juga gitu. Karena kalau kita kerja sendiri di rumah kan ya, sekarang work from home, study from home kan sendirian ya. Di kos-kosan sendirian itu kan sepi. Wah itu kalau saya kayak gitu tuh bisa tidur terus tuh. Bakalan nggak ada yang lulus tuh. Nah harus pasang suara kayak di kafe gitu ya. Jadi ada orang kafe, klinting, klinting, klinting. Orang buat kopi, klinting, klinting. Minum kopi dulu. Ini minum air nih. Ada kayak gitu. Saya, Terus iya. ada hujan. Kalau hujan saya juga hujan itu kayak api unggun, itu tidur juga. Kayak camping. Saya tapi suka dengar Pak. Jadi kalau lagi belajar, lagi bikin Hmm. kerja, suka. Jadi kalau kerja saya suka dengar lagu yang lebih lebih semangat gitu. Tapi kalau lagi belajar, lagi apa harus yang kayak air hujan aja enak. Asal semua lagu kalau saya nih Pak ya, jangan jazz aja. Kalau jazz jadi emosi Pak. Ya, Emosinya itu maksudnya apa? emosi jadi pengen dimatiin, pengen pengen marah, Marah. Oh, kacau. nah makanya saya jenis musik saya adalah progressive rock. Karena progressive rock itu bukan sesuatu yang kita ikut nyanyi kayak lagu pop gitu kan ya. Kan lagunya itu misalnya satu lagu 12 menit, banyak musiknya, banyak ini. Jadi kita Nggak pengen nggak nyanyi. ini, nggak ikut nyanyi, tapi jadi teng 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 teng, oke gitu. Jadi jenis-jenis musik progressive rock tuh bagi saya tuh ya ini namanya juga tadi cocok-cocokan. Saya sukanya tidak sepi. Nggak tahu nih yang lain-lain menurut ini banyak yang ini ya pemirsa ini belum Iya, ada kalau ada yang pertanyaan mau itu. nanya, Nah, siap. ada yang mau nanya silahkan ya. Ada yang mau komentar juga silahkan. Itu sepi Nah, ya, nah rame. Nah sekarang pertanyaan lagi, kalau Miko lebih senang belajar tuh sendiri atau rame-rame? kalau saya sendiri, Pak. Kalau saya Ah, sendiri. Jadi saya terganggu banget kalau ada yang nanya. gitu ya. Kalau nggak nanya ke kita tapi nanya ke yang lain juga keganggu. Enggak. Tapi Nggak ya? saya khawatir ditanya gitu. Jadi ada Oke. kekhawatiran lagi tengah-tengah tiba-tiba, aduh, Ada yang nanya. Oh, ya iya. itu sih. Jadi Tapi lebih lebih enak sendiri. Maksudnya ada orang-orang gitu, tapi saya jangan diganggu gitu kan ya? ya, Maksudnya Miko maksudnya ini gitu kalau ya? belajar mandiri ya. Tapi kalau di Belajar kelas ya mandiri. sama-sama orang-orang Oh, kan, itu ya juga ya saya nggak terganggu sih. Cuman ya. kalau lagi mandiri, jadi nggak tahu sih ya. Saya dulu suka ditanya apa jadi apa. Mungkin ya. Jadi kalau lagi belajar, orang pada nanya terus ya berarti saya memang harus nyediain waktu itu untuk jadi ditanya kalau lagi belajar bareng-bareng. Tapi Hmm. kalau mau buat sendiri nambah ilmu ya harus sendiri. Kalau saya sama orang nanti ditanya pasti, bukan ditanya ya, bukan pasti ya, tapi bukan pelit tapi memang harus nyediain waktu. Oh berarti ini kita memang mau berbagi bukan mau belajar gitu. Hmm. Saya kalau belajar yang baru, sesuatu yang baru harus sendiri. Tapi kalau belajar tadi ya, misalnya materi yang kelas, yang ini tuh, saya lebih seneng rame-rame sih sebetulnya. Rame-rame itu karena saya ini malah tadi ya, kalau ada orang yang nanya, saya malah nggak keberatan. Justru bagi saya itu kalau saya bisa jelasin ke orang tuh saya malah tertarik gitu. Jadi misalnya, ini kenapa gini? Mikir, nggak ngerti ya. Terus kita tanya ke dia mah yang lebih pintar dari kita tanya. Ini kayak gini gimana sih gitu. Jadi kita nanya orang, saya bilang, ini mah gampang diginiin. Oh iya gampang ya. Ya kalau udah tahu gampang sih, tapi kalau nggak tahu, gimana kamu tadi taunya? Nggak, kamu tadi ketahuinya ini gimana? Mikir yang gini kan kadang-kadang saya kan jadi curious ya. Kok dia bisa tahu ya misalnya ini dijalani pakai rumus ini aja. Nah, masalah kalau udah tahu rumusnya ini kan tinggal dieksekusi kan ya.
Sekarang masalahnya kenapa kok dia bisa tahu pakai rumus ini ya? Kenapa bukan yang rumus itu, bukan yang rumus ini gitu ya? Nah, itu yang kadang-kadang saya tanya, kenapa kamu taunya pakai yang ini? Kenapa bukan yang ini gitu. Nah, saya senang gitu. Jadi saya Nah, nggak masalah ditanya. Nah, karena ada satu lagi katanya ya, dan saya juga sebetulnya setuju juga bahwa kita itu belajar itu paling hebat, paling bagus. Ini katanya tips ya, tips belajar adalah kalau kita jelasin ke orang lain. iya betul. Nah, itu ada yang misalnya apa ya, Richard Feynman ya kata orang-orang itu tekniknya adalah gitu. Jadi kalau kita ingin kita pengen belajar sesuatu, ada berapa tipsnya, ada berapa stepnya, tapi salah satu tujuannya adalah kita jelasin ke seseorang. Nah, kalau kita jelasin ke seseorang dengan cara yang lebih mudah, berarti kita kan ngerti kan. Ya, jadi itu dia ya. Jadi saya nggak terlalu masalah karena itu bagi saya yang jelasin ke orang tuh malah memaksa saya untuk belajar. Jadi misalnya, Iya. ini gimana? Wah, misalnya dulu sering ya dari teman-teman saya waktu kapan ya? Mungkin SMP nggak terlalu ya, SMA kali ya. Ada yang nanya, habis misalnya guru fisika habis jelasin gitu ya. Setelah gurunya selesai, pas istirahat atau pas habis pulang kelas tuh ada yang nanyain, itu tadi gimana sih gitu. Saya nggak apa-apa jelasin teman. Ini gini ya. Jadi jaraknya tuh kan kayak gini-gini. Nah tapi kan kalau gini gimana? Ntar dulu. Saya jadi mikir juga kan ya. Oh iya benar juga ya. Enggak, itu gini gitu. Oh iya benar itu. Nah berarti kan saya menjadi lebih ngerti dengan karena tadi ditanya sama teman-teman. Karena yang nanya teman-teman. Kalau yang nanya teman-teman tuh salah juga boleh. Nggak ngerti juga boleh. Namanya juga teman juga. Iya, iya Jadi kita betul. kan sama-sama bodohnya gitu ya. Jadi kalau yang nanya teman, ini kenapa gini? Jadi kalau saya nggak ngerti, saya bilang mengerti gitu. Mari kita cari yang lebih pintar dari kita gitu kan ya. Tolong jelasin gitu. Jadi saya malah lebih senang gitu. Makanya Oke. saya senang, kan saya sekarang buat video ya, sering buat video yang jelasin segala macam gitu ya. Itu bagi saya itu sebagai memaksa saya untuk belajar. Iya, iya. Ya saya kemarin bikin kelas yang programming buat bikin game juga itu, yang tadinya saya lewat, jadi saya harus, oh ini saya harus saya coba jelasin, saya harus ngerti benar nih. Padahal Tuh. males gitu Pak, ada Betul, bagian-bagian betul. yang memang saya nggak suka gitu. Aduh ini nggak gambar, apa sih, saya kan nggak suka jadi gambar-gambar. Tapi harus deh, kalau ini kan ada aja nanti yang belajar itu pengen tahu tentang gambar kan, Betul, ada bagian gambarnya, iya iya. Ya betul. jadi belajar maksa. Nah ini Pak, kalau media gimana Pak? Apa nonton, kan dulu mah kita nggak ada video ya, tapi kalau sekarang kan Mhm, ada nonton kayak Udemy misalnya, atau mhm, misalnya kayak sekarang anak bisa. Terus mhm, nanti apakah Bapak lebih prefer nonton dulu depannya, terus baca buku, atau latihan? Kan kalau kayak mhm, matematik itu kan mungkin harus latihan Pak ya? mhm. Matematik atau bahasa mungkin harus latihan. Nah, ini kalau bagi saya video itu menurut saya itu suatu ini ya hal yang luar biasa. Godsend kalau menurut saya itu memang sesuatu yang luar biasa. I wish ketika saya muda ada yang kayak gini, internet kayak gini. Karena dulu bagi saya kan saya susah ya belajar karena visual tadi saya kalau belajar baca buku itu nggak ngerti. Nggak ngerti gimana sih gitu ya. Satu itu, yang kedua barusan saya buat itu baca buku tuh sering salah nama gitu ya. Ini Fourier, nggak tahu namanya Fourier Oh iya, transform. nggak Fourier itu apa-apa Pak, kayak nggak apa-apa, sampai nggak sekarang juga apa-apa nggak salah apa-apa. itu ya. Nah, tapi gitu ya. Nah, sekarang saya kebalik ya. Sekarang saya kalau ada video saya cari dulu di YouTube. Misalnya kemarin ada bahas buku apa, saya cari dulu di YouTube ada orang yang membuat summary-nya tentang itu. Ya cerita apa, saya dengerin dulu. Oh, jadi itunya kayak gitu. Nah, baru saya baca. Nah, sama Pak Nah, berarti. Jadi sekarang yang saya kebalik. gedenya nonton dulu ya? Tuh, Gede, garis gedenya, terus detailnya baru baca, latihannya baru belakangan ya? betul, Sambil latihan. sama sekarang. Nah, sekarang gara-gara ada YouTube, sekarang saya memang kebalik sekarang. Saya lewat YouTube. Jadi kayak kayak gini kan ya, kayak gini kan kita buat video ini ya supaya Iya. orang ini dulu ya tertrigger dulu. Oh, Biko sama Budi tuh ngobrolnya kayak gini gitu ya, ngobrol kayak gini-gini. Terus yang benar nanti dia baru cari gitu ya. Paling nggak garis besarnya dia udah tahu. Oh, garis besar tips belajar tuh ada ini, ada ini, ada ini gitu. Sama Oh, saya iya juga iya. gitu. Ada satu buku nih yang sampai sekarang saya bacanya belum selesai. Jadi udah dibahas namanya, misalnya ini buku, ada bukunya bagus banget namanya Surveillance Capitalism gitu. Namanya ini pengarangnya itu Profesor Zuboff. Itu saya baca lambat banget itu karena susah. Kata-katanya susah, kalimatnya tuh begini. Dia kalimatnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus sehingga susah bagi saya. Hmm. Bahasa Inggris tuh karena saya harus mikir bentar, dia maksudnya apa gitu ya. Saya nonton videonya agak lama memang, nyaris 1 jam. Oh itu dari videonya tuh saya udah jelas banget. Oh saya senang banget begitu lihat ini. Dan kenapa saya maksa baca bukunya? Karena saya habis baca video ini, lihat videonya bagus nih. Bukunya bagus, tapi saya bacanya struggling. Tapi kalau ditanya tentang buku itu saya udah tahu jawabannya. Kontennya adalah itu karena saya nonton videonya tadi. Hmm. Ya betul, bagus ya Pak ya.
Jadi Cuman teknologi itu memang kurang interaksi cuman ya. Maksudnya kalau video aja kalau nggak jambil latihan apa-apa jadi nggak masuk otak. Bukan nggak masuk otak sih, bisa lupa ya atau kurang ya. ya untuk ilmu-ilmu yang pakai teoritis kayak gitu masih oke lah ya. Tapi kalau yang perlu praktek kayak misalnya berenang, naik sepeda memang harus praktis, nyolder ya, elektronik itu memang harus praktis, coding itu harus praktis itu. Nggak bisa nggak memang betul. Tapi kalau ilmu yang apa ya, yang Pengetahuan lah mungkin ya. itu menurut saya masih bisa sih. Iya. Kata orang sih memang bagusnya di akhir itu dikasih exercise ya, bagi yang mau nanti dia cek gitu exercise latihannya. Jadi nanti kalau Miko buat video juga kita misalnya buat video di akhir video coba kamu kerjakan ini mulai. Nah itu dikasih level yang rendah. Nah, kalau dia udah mau ini meningkat yang tinggi, mulai tinggi gitu. Karena kalau dikasih yang tinggi langsung ya jadi orang nyerah. Kalau orang dikasih tinggi langsung tuh nyerah belum apa-apa udah frustasi dulu. Ini jadi kayak main game. Kayak orang main game ya. Kalau kita lihat main game itu kan levelnya rendah dulu ya. Iya, Jadi betul. orang kalau belum apa main game tuh udah susah nggak akan dipakai itu. Jadi memang harus ya. Ya katanya kalau main game itu kan kalau terlalu gampang orang bosan jadi gak dimainin lagi. Kalau susah jadi menyerah. Pas katanya ya. Betul. Nah, terus ada kalau game kan interaktif ya. Dia bisa juga gini kalau orangnya udah stuck ya. Misalnya stuck kalau level gitu ya. Sama dia dikasih yang lebih gampang. Oh, biar itu ya, biar lanjut lagi. Nah, itu katanya kalau di Candy Crush ada kayak gitu tuh. Jadi kalau kita main Candy Crush ya, udah levelnya susah gitu ya. Udah itu kita berhenti aja 3 hari gitu. Berapa 5 hari itu. Nanti kita balik lagi pasti gampang lagi. Berarti pinter ya, yang bikinnya pinter banget ya. Iya ada psikologinya. Iya benar. Ya, kalau nggak nanti benar-benar kabur udah hilang. Oh iya, kan anak-anaknya tidak ter-challenge malah. Nah, ini adalah poin yang berikutnya itu bagi saya yang penting itu adalah apa? Inspirasi, to get inspired. Nah, kenapa sih kita mau belajar? Karena kita terinspirasi, pengen belajar. Contoh, saya kan nggak punya ilmu musik katakanlah ya. Saya main belajar gitar. Kenapa? Karena saya inspired dengan orang ini yang dia bisa main gitar. Jadi saya belajar main gitar karena saya terinspirasi pengen belajar gitu ya. Kan saya belajar main gitar kan nggak disuruh, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ini. Kok mau gitu kan ya? Nah, karena ada yang inspired gitu. Nah itu dia yang kita buat itu adalah orang-orang yang menginspirasi sehingga orang mau belajar. Nah jadi kayak misalnya Miko buat video-video ya, video-videonya tuh yang bisa menginspire orang-orang atau anak-anak ingin belajar karena oh iya ya. Betul Pak. Ini saya ambil contoh nih ya. Ada kemarin saya nonton ada satu orang itu saya lupa namanya. Saya kalau nama lupa. Jadi dia ceritanya dia jagoan matematik, luar biasa matematik. Dia kerjasama dengan Richard Feynman segala macam. Jagoan lah, jagoan matematik. Terus dia ditanya sejak kapan sih pengen jadi mathematician? Jadi dia cerita ada satu buku ya, buku cerita tentang orang-orang di belakang matematik yang famous man. Ternyata orang-orang hebat di zaman dulu ya, zaman matematik itu orangnya itu biasa aja, rada bodoh-bodoh, kelakuannya aneh-aneh gitu ya. Jadi dia terinspirasi karena gini, ini orang lain tuh biasa-biasa aja, bukan orang-orang yang IQ-nya tinggi, cerdas gitu ya. Jadi gara-gara gitu, dia terjun ke matematik. Karena dia bilang, oh ini orang-orang ini juga bisa. Nah buku itu menginspirasi dia untuk belajar matematik waktu kecil gitu. Karena bukan karena orang-orangnya yang IQ-nya tinggi ya, tapi justru karena buku-buku ini menunjukkan orang-orang yang biasa aja. Nah ini saya mau share juga sih Pak, kalau ini ya. Tentang inspirasi, jadi cerita dikit Pak ya. Jadi saya lagi SD itu benar Pak, hampir nggak naik terus Pak. Jadi termasuk yang nakal, terus akhirnya ya cuman beruntungnya ayah dan ibu saya ngasih saya belajar terus Pak. Jadi bisa diajarin suruh les biola. Les biola sampai 7-8 tahun. Nanti biar nggak nakal, diajarin bela diri juga, diajarin segala macam lah Pak. Diperbolehkan. Terus ya karena kita nyoba-nyoba, ada one day saya ada satu trigger Pak. Triggernya itu salah satu guru itu nantang marah sama saya Pak. Jadi saya ada pelajaran komputer di kelas, gurunya ngajar, saya counter. Pak ini nggak salah Pak, gini. Terus gurunya marah Pak. Nantang, kamu nanti di kelas saya jangan sampai saya pengen lihat nilai matematik kamu. Nah sejak itu saya nggak pernah jelek. Saya nggak pernah ya nomor 1 lah gitu sampai SMA. Nah, sejak itu tapi bukan cuma matematik, saya belajar fisika juga, saya belajar. Nah, yang triggernya itu komputer. Sejak saya suka komputer, saya jadi ke-trigger pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, banyak juga orang yang kayaknya ke-trigger sama sesuatu. Nah, malahan ada yang ngomong, Pak,
ini juga termasuk terkenal, dia cerita gini, apa, kalau bisa katanya dari sekolah itu katanya setiap anak di SD itu ya, harus ada hadiah yang bikin dia jadi juara apalah gitu. Sampai semua anak itu pernah ada juaranya sehingga mereka jadi ke-trigger juga katanya. Kalau perlu misalnya dia bisa main game apa, dibikin aja lomba game itu atau lomba apa sehingga setiap anak itu ada penghargaan yang dia bisa nge-trigger dia. Itu kayak teman kita teh. Katanya. Iya bener tuh, kayak teman kita yang ngadain lomba apa semua anak dapat hadiah. Tapi dibuat beda-beda. Jadi wah ini lomba yang ini dia kemenang karena ininya, dia menang kayak ini. Jadi semua anak dapat dia menang. Bagus juga tuh ide gitu. Katanya. Memang harus ada triggernya kayak gitu ya. Ada sesuatu ya. Nah, positif negatif. Saya dulu juga waktu SMA juga ada yang trigger juga, ada guru fisika saya juga, tapi guru fisikanya baik ya, guru fisikanya baik, tapi dia gini, dia men-trigger saya malah ini. Jadi dia menjelaskan sesuatu. Coba Budi jelasin gini. Ya, ini saya bisa jelasin. Ya udah, kamu nggak usah ikut ujian. Kamu udah lulus. Jadi ya gitu. Jadi saya nggak ikut ujian ini, nggak usah ujiannya. Maka malah kadang-kadang saya disuruh ngajarin temannya. Kamu ngajarin temannya nih nggak ngerti gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena dulu gini. Jadi bapak ini dia tuh punya les di rumahnya, ngajarin les anak-anak. Saya nggak ikut les gitu. Jadi saya kadang-kadang kesel juga, wah ini anak ini usudon ya. Anak-anak ini pasti dapat bocoran ini soal dari guru lesnya. Kemungkinan enggak sih sebetulnya kan ya, cuma diajarin gitu. Jadi saking keselnya saya ingin membuktikan bahwa saya lebih hebat loh dari anak-anak yang les sama kamu gitu seolah gitu kan ya. Jadi saya harus lebih pintar dari anak-anak itu. Cuma untuk buktiin gitu aja. Tapi gurunya baik, dari gurunya tuh bukan karena itu kemudian neken, enggak. Jadi misalnya saya bisa gini tuh gurunya malah seneng. Wah gitu. Udah kalau gitu kamu nanti kalau nggak ngerti tanyain Budi. jadi saya juga gitu di-challenge sama gurunya, saya seneng gitu. Jadi karena gurunya ya baik gitu gurunya itu. Jadi kalau ada orang-orang wah Budi jadi ini apa anak masnya itu enggak juga sih gurunya ini nge-challenge saya juga sih. Cuma ya itu tadi ya saya pengen menunjukkan bahwa saya bisa. Habis itu ya udah nggak perlu memang nggak harus bisa juga ya nggak harus tapi ya itu jadi saya orang anak-anak yang lain itu ulangan gitu saya nggak ikut ulangan karena sama gurunya udah kasih kamu udah bisa udah kasih nilai dan memang ya ini nggak bohongan juga memang saya bisa sih memang gitu ya jadi itu nah memang betul ya kayaknya mesti harus ada challenge ya kalau nggak complacency sih dulu saya juga pernah gitu saya pernah juga malas belajar karena merasa udah bisa saya nggak belajar gitu. Nah, sehingga pada suatu saat itu ada siswa-siswa baru dari luar kota yang masuk ke sekolahan kami gitu ya. Terus mereka jadi juara-juara karena memang jagoan ya, memang ini anak-anak pintar-pintar semua. Jadi juara-juara kelas semua tuh yang anak-anak baru gini. Kesel kan saya itu. Dia harus belajar. Jadi karena mengalahin, anak Pak. lama gitu, anak lama juga bisa lah. Kamu jangan anak-anak baru jangan nengsol gitu. Tikat juga gitu. Abis itu ya udah gitu aja sih. Nggak jadi nggak ya. Jadi bukan karena pengen belajar ya, tapi cuma itu tadi ya. Ada sesuatu benar juga sih. By the way ini ada yang nanya di sini ya sebentar. Ini kok saya di GoPlay-nya muter ya, tapi nggak apa-apa. Ini ada yang nanya, Just Share salah satu ini dari Avandi. Just Share salah satu buku yang menurut saya bagus untuk meningkatkan cara belajar. Judulnya Mind of Numbers. Wah saya belum pernah itu Mind of Numbers. Saya juga belum. Kayaknya ini menarik ya. Sebentar nih saya kok ini saya GoPlay saya berhenti Saya jalan sih Pak. Jalan jadi ya. Oke mungkin internet saya yang lagi ini. Ya mudah-mudahan internet saya yang ini yang nyambung lagi yang ininya yang apa yang saya lihatnya. Oke, nanti saya lihat itu, tapi nggak tahu nih tadi karangannya siapa. Ini Nanti saya lihat ya. 4,6 Pak. 3.400 yang review. Udah bagus sih ini Pak. Mind of Numbers ya. Oke, nanti kita lihat ya. Saya cari juga lah Mind of Numbers. Saya juga mau. Ya. Tapi saya, nah ini lagi ya ceritanya. Saya tuh dulu senang matematik dari kecil sampai ITB. Habis ITB saya nggak suka matematik. Karena gurunya kali Pak, dosennya bukan. Nah itu dia dugaan saya gitu. Jadi waktu kecil sampai SMA gitu mungkin gurunya oke segala macam, pas masuk ITB gurunya nggak oke. Atau cara belajarnya beda dengan saya. Sehingga saya benci matematik waktu ITB, waktu S1. Jadi matematik saya jelek. Nah itu dia. Ya? Padahal guru pada itu foundation. Ya? Sangat. Ada yang ngomong, kalau sekarang agak berubah Pak. Kan guru penting banget ya. Dari dulu saya juga senang fisika, salah satunya misalnya gurunya bebas gitu. Saya nanya misalnya, kacamata tembus Madang gimana Pak, beneran nggak? Dia bukan marah ke saya, nantang saya suruh cari jawabannya. Bisa nggak sih kamu pakai kacamata bisa tembus pandang lihat perempuan gitu. Nah, sekarang kalau yang zaman sekarang ini orang tua katanya penting Pak.
Jadi kan sama guru misalnya berapa jam ya? Berapa jam? 6 jam kali ya sehari? Kurang sih ya. Nah, sama orang tua waktunya dibanyak katanya. Mungkin orang tua harusnya bisa bantu anak-anaknya supaya dapat passion-nya gitu ya, Pak ya. Ya itu kalau orang tuanya di rumah, kalau orang tuanya kerja sampai malam enggak juga. Nah itu, bingung itu Pak. Makanya Jadi, kalau kita nyalahin guru kadang-kadang ngomonginnya gitu, betul juga sih. ya. Orang tua tetap harus ya, atau Kalau untuk hal ini, kakaknya kalau nggak ada kakak gimana ya? Bingung ya. juga. Ya. Kalau yang hal ini sebenarnya saya ngelihat tuh 3 hal ya. Satu, sekolahan jelas ya. Jadi kalau orang belajar atau ini mendidik tuh secara umum lebih general lagi daripada belajar ya. Itu 3. Satu memang di sekolahan. Ya guru penting tuh. Guru-guru itu penting. Kedua di rumah. Di rumah siapa saja yang di rumah, mungkin orang tua, kakak, adik, saudara itu di rumah. Yang ketiga society di umum. Contoh yang paling gampang itu kalau saya ngelihat ini membuang sampah pada tempatnya. Ya. Itu diajarinnya di mana? Di sekolah nggak diajarin tuh, karena di sekolah udah ada di sekolah tuh anak-anak dianggap udah tahu ya membuang sampah tempatnya ada tempatnya gitu. Di rumah orang tua kadang-kadang nggak ngajarin juga membuang sampah pada tempat, karena pikirnya itu sesuatu yang trivial ya. Nah di society nggak juga. Nah kalau di luar negeri itu kan ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya, bukannya mereka bodoh ya, selalu ada gitu buang sampah pada tempatnya. Sama di tempat umum ya, kalau di luar negeri itu di tempat-tempat travel gitu ya, tempat ini mobil, bus, kereta api kan selalu ada tunjukkan ini tempat untuk orang tua, ini bukan mereka bodoh ya, tapi mereka selalu kan dikasih tahu, ini tempat duduk untuk orang tua, ini untuk duduk kayak gini gitu ya. Itu memang dikasih tahu. Selalu juga kalau ke Singapura ya, selalu nanti kalau kita naik MRT itu kan selalu ada announcement, kalau ngelihat benda yang aneh, yang ini ditinggal orang, tolong laporin. Itu kan diatur terus ya, diterusin. Jadi kalau dengan kata lain apa? Society ngajarin kita juga, society ya. Jadi kita di luar. Jadi kalau kita nggak dapat, misalnya di sekolah nggak dapat, di rumah nggak dapat, di umum dapat. Jadi itu tiga-tiganya memang ya adalah gitu. Itulah sebabnya kenapa kalau ada anak yang sekolahnya bagus bisa bagus. Meskipun rumahnya berantakan, society-nya berantakan. Ada juga yang sekolahnya nggak bagus. Dia nggak sekolahnya atau ya nggak sekolah atau apa. Tapi orang tuanya bagus, lingkungannya bagus. Ada juga yang sekolahnya nggak bagus. Misalnya ini ya anak-anak yang mungkin di Amerika daerah yang ini orang tuanya juga kacau, drugs segala macam nggak di ini. Tapi society-nya menolong dia, komunitasnya menolong dia, bisa survive juga gitu. Jadi 3 hal itu sih menurut saya yang kita ini ya bahas. Ya kalau misalnya tadi ya itu memang sekolahnya nggak bagus, orang tuanya nggak punya waktu, ya society. Society yang termasuk itu tadi YouTube segala macam ya, menurut saya itu kan bagian dari society. Kita ngajarin. Jadi kayak misalnya anak bisa itu bagian dari society ngajarin anak-anak gitu. Kalau sekolahannya kurang, orang tua nggak punya waktu, mari kita bantu lagi gitu. Iya, iya. Jadi Ya sekarang sih, saya senang. ngarepin dengan ada bisa itu bisa jadi orang yang tadinya gimana berubah dan anaknya bisa dapat manfaat ya. Karena belum menurut tentu saya di situ ya. ya karena menurut saya itu real ya kan, kayak saya aja juga terasa seperti itu. Karena gara-gara ada YouTube tuh saya jadi senang belajar. Alhamdulillah ada YouTube gitu. Karena ada orang yang ngajarin yang mungkin kata orang-orang trivial, tapi kan ada YouTube itu menurut saya itu satu hal yang menarik gitu. Jadi kalau misalnya anak bisa membuat konten yang banyak tentang itu ya, dikurasi tentang konten-konten yang bagus-bagus tuh menurut saya wah itu luar biasa. Karena nanti satu saat ada anak yang bilang saya belajarnya dari situ tuh sebetulnya. Iya, ya semoga ya Pak ya nanti someday. Iya. Terus ini Pak, kemarin saya mau share juga Pak. Saya beli ini Pak, beli apa? Pomodoro, Bob. Pernah dengar nggak Pak? Pomodoro. Oh, yang ya ada metodologinya yang harus apa gitu-gitu ya. Jadi kita belajar jangan lebih dari kerja lah ya, kerja atau belajar 25 menit, Pak. Udah gitu berhenti 5 menit, main-main dulu, duduk berdiri, olahraga dikit, gerak-gerak, nonton apa dulu lah, kencing atau apa, nanti 25 menit lagi baru fokus lagi. Nah, itu mungkin boleh dicobain tuh Pak, anak-anak. Boleh. Asal katanya jangan yang pas lagi istirahatnya itu jangan YouTubean katanya. Enggak nih beneran. Nggak bisa berhenti ya. Bukan gitu, jadi nanti malah jadi itu malah kan tadi harusnya istirahat ya, jadi stres malah. Stres atau malah ini nggak jadi istirahat. Aduh, nggak ada ininya apa downtime-nya. Jadi otaknya ini jalan terus. Kan tadinya maksudnya suruh istirahat kan ya, tadi 25 menit suruh istirahat. Ini malah 25 menit nggak istirahat. 25 menit juga fokus maksudnya Pak. Jadi jangan jambil YouTuber gitu. Kalau lagi 25 menit itu, kalau YouTube ya belajar apa boleh, tapi jangan tiba-tiba jadi denger musik jadi nonton film. Iya.
Tapi itu tadi setelah istirahatnya juga jangan dikasih yang itu, benar-benar istirahat. Iya. Ya kemarin istri saya ini Pak belajarnya hampir 5 jam ya, belajar dari tentang bisnis lah gitu. 5 jam nggak berdiri loh Pak, kasihan semua, dan udahannya tuh capek punggungnya, badan sakit gitu. Ya ini kita aja mau kita batasi 1 jam juga kan tujuannya gitu ya. Sebetulnya kalau dulu bukan 25 menit, dulu 17 atau 18 menit dulu. Oh, Jadi kalau saya maksa mahasiswa saya kalau mahasiswa saya presentasi itu maksimum 17 menit. 17 menit itu the best karena mental pendengar, psikologi seseorang itu dengerin itu ya, itu cuma 17 sama 18 menit. Jadi kalau dulu ya zaman kita kalau menurut saya kalau udah gitu berhenti aja, udah berhenti. Jadi kalau misalnya presentasi, tesis, TA segala macam, kalau saya di atas 18 menit saya kasih nilai C. bahaya. Berarti Saya bilang gini, masalahnya gini ya, kamu kalau ini proven ya, teorinya saya nggak tahu, dulu pernah saya baca tapi saya nggak tahu, tapi proven. Kalau kamu misalnya udah mau nih ya, udah 16 menit, 15 menit, wah ini belum selesai, tutup aja, nggak apa-apa. Bilang aja, baik nanti kita bahas nanti segala macam 17 menit ya, jebret. Oh itu the best. Karena orang-orang tuh masih alert ya, oh oke, baik kalau gitu kita tanya jawab. Nah udah, kalau tanya jawab bebas lah. Tapi 17 menit itu. Jadi maksudnya satu arahnya 17 menit. 17 menit. Setelah 17 menit boleh tanya jawab lah, ngobrol atau apa gitu ya, bahas. Ya. Sekarang lebih susah lagi katanya. Sekarang anak-anak itu nggak bisa di atas 5 atau 3 sampai 5 menit bahkan sekarang. Maka kalau ngajar sekarang itu disebutnya namanya micro ya. Makanya video kuliah saya itu yang online disuruhnya dipotong-potong. Maksimum 5 menit. 5 menit berhenti. Waduh. Jadi saya anak saya juga ini loh Pak, kalau nonton suka dicepetin Pak. Jadi kan Bapak pernah lihat nggak, kalau di YouTube itu kan ada yang sebelah kanan bawah itu untuk berapa kali 1,2. Saya bingung ini kok kayak gini sih. Sama, saya tuh yang kayak gitu, yang nonsense itu saya lewatin semua. Jadi kalau nonton sambil pakai remote tuh tik. Ya. Sama kalau ada orang yang pelan-pelan gini, gitu ya, saya cepetin dulu gitu. Itu juga sama, saya juga gitu. I don't have patience to do that gitu. Nah, kalau dulu 17 menit. Tahu ya, tapi sekarang kalau Miko buat ya per 5 menit, 5 menit something. Dijeda aja 5 menit terus jeda apa? Ada question atau kasih gambar atau kasih apa? Mulai lagi gitu. Nah dulu trik saya kalau lambat gitu gimana? Kalau udah 17 menit ya kan ngajar kan lama ya, kalau kelas itu kan 1 jam ya 50 menit lah ya. Gimana caranya tuh 17 menit jadi aduh. Ya 40 menit ya 50 menit. Saya berhenti di tengah-tengah. Misalnya gini. Sebentar ya, saya ambil contoh, ambil kapur, jalan ke papan tulis itu. Nggak jadi, balik lagi. Masa Pak itu sengaja atau sengaja? Bukan? Saya sketch kan sengaja. Jadi orang-orang nggak tahu ya bahwa itu sebenarnya sengaja. Enggak, karena tadi 17 menit. Biar mereka bisa konsentrasi gitu ya Pak ya, dengar. Kayak gini lah. Coba Miko nyanyi 1 jam nggak berhenti. Bandung, halo Bandung, ibu kota. Itu yang nyanyi aja udah habis napas, yang dengerin juga udah pingsan gitu kan. Bener, itu ternyata begitu. Saya gitu, sengaja itu sengaja. Atau saya bilang sebentar ya, entar nih catatan saya. Ini ya gitu. Sebenarnya cuma gitu aja, disengaja. Benar nih. Iya. Siap. Oh, ada yang dengar jadi tahu ya. Oh ini Pak Budi lagi sengaja. Nggak apa-apa juga, karena membuat mereka bernafas dulu. Taruh ya. Napas dulu ya. Nah siap, gitu. Siap, betul. Nah sebetulnya sesi kita juga harusnya kita gituin. Cuma kan kita buru-buru ini banyak hal yang harus di cover, jadi kita nggak bisa. Nah itu juga kita ini sebenarnya agak bad juga menurut saya. Harusnya setiap 17 menit kita berhenti dulu. Nyetel video dulu. Iya. Saya malah udah siap-siap ngambil minum supaya nggak usah berdiri Pak. Nah itu dia, itu nggak boleh. Padahal kalian Miko bisa bilang, sebentar Pak Budi ya, saya ngambil minum dulu ya. Padahal itu disengaja. Ini udah 17 menit. Ntar Pak Budi saya ngambil minum dulu ya. Nah ya kita jadi sebenarnya saya tahu ini Miko lagi nge-break dulu. Oke. Atau nanti saya sebentar, saya bilang, bentar Miko ya, sebentar nih saya ambil minum juga gantian atau apa ya. Atau betul, sebentar, saya cek dulu ya, ini yang lagi nanya atau apa ya. Oke. Jadi itu memang triknya demikian. Iya. Saya mungkin juga lagi lagi SMP lah, SMP SMA itu saya sering ke WC Pak, walaupun belum pengen ke WC ya. Jadi setiap ganti pelajaran atau 1 kali pelajaran itu bisa 2 kali ke WC. Iya, itu bisa juga tuh. Tapi itu stres sendiri ya. Nanti gurunya udah loncat kemana kan kita ketinggalan ya, bahayanya. Nggak apa-apa kalau sekarang kan bisa di rewind. Oh iya betul Pak.
Ya sekarang sih memang kita harus mulai berubah ya Pak ya, harus mulai nyiapin pelajaran yang benar, mungkin via video, via apa ya, karena udah berubah ya. Dan sekarang kita harusnya mulai sadar ya bahwa orang itu belajarnya beda-beda. Ada yang belajar dia apa maksudnya 15 menit dia langsung ngerti, ada yang butuh 3 jam baru ngerti, ada yang butuh berapa itu baru ngerti gitu. Jadi itu tuh yang harus kita pahami. Sekarang tuh mengajar tuh makanya detailer. Makanya saya senang dengan adanya yang online segala macamnya. Kayak anak bisa kan bisa ada 50 orang pasti itu nggak sama semua Beda-beda. tuh. Ada yang bisa di-play dulu, ada yang di sini, ada yang bisa menyelesaikan satu video 1 jam selesai, ada yang 1 hari, ada yang mungkin 5 hari baru menyelesaikan. Kalau dengan IT kan sekarang memungkinkan masing-masing ya save sendiri-sendiri. Setiap orang punya profile yang bisa di-tracking sendiri-sendiri. Nggak Oh pukul iya, rata sama betul. semua. Kalau dulu memang nggak bisa sih ya, karena gurunya cuma satu, siswanya ada 30 misalnya. Nah, kalau satu-satu nggak mungkin kan dulu ya. Dulu nggak ada komputer, nggak ada Excel aja, nggak ada spreadsheet aja nggak ada untuk tracking studentnya atau database nggak ada. Jadi dulu ya memang susah. Tapi sekarang kan ada teknologi, harusnya kita nggak boleh alasan itu lagi. Iya betul, betul. Nah ini Nah, Pak, kalau hmm, lagi belajar itu kita harus tahu nggak sih tujuannya atau mungkin kenapa kita belajar matematik, kenapa kita belajar fisika, atau maksudnya detailnya juga tuh per modul-modulnya, misalnya kenapa kita belajar kecepatan, buat apa gunanya, sehingga anak-anaknya jadi tertarik. Atau memang kalau udah nggak tertarik, malah tertarik aja. Geografi kayak sekarang, sejarah kan dulu saya termasuk yang jelek ya, sejarah. Agak hmm, nyesel juga sih Pak. ya. Maksudnya jadi Sebenarnya ya ternyata saya bego amat sejarah. konteks itu penting ya untuk menyebutkan ini kenapa gitu. Tapi kadang-kadang orang kalau dengan konteks malah kacau ya. Tapi konteks itu penting sih sebetulnya untuk menunjukkan ini kenapa. Ada ilmu-ilmu yang saya taunya juga setelah selesai ya kuliah baru tahu. Kayak FFT ya, fast Fourier transform itu saya nggak ngerti apa-apa. Dulu pas ngerjain bisa ngerjain nurunin rumusnya segala macam ngerjainnya bisa, tapi nggak tahu untuk apa-apa. Setelah selesai saya baru tahu ada Oh equalizer buat ya, itu. equalizer. Oh kayak Winamp itu ada. Oh itu bisa suaranya gini. Oh itu karena itu dikonversikan frekuensi. Dari dulu saya baru tahu FFT itu manfaatnya di sini. Baru tahu. Oh iya, nggak apa-apa juga sih kan. Tapi kalau tahu konteks itu lebih bagus. Nah itu kemarin saya baca ya, lihat video tuh dari Richard Feynman juga tentang bedanya antara knowing dengan understanding. Knowing gitu. Jadi kita tahu ya sesuatu, ya tadi saya nurusin rumus, sama understand kenapa rumusnya begitu gitu. Nah, yang understand itu bisa melebar ke tempat yang lain-lain lagi. Contoh, ini orang naik motor ya, naik motor menurut saya. Ini naik motor, orang tahu naik motor itu kalau mau cepet gasnya diginiin. Ya. Oh, tahu. No, I know gasnya diginiin kalau ini gini. Tapi kenapa tahu nggak itu kenapa gasnya diginiin jadi cepet? Itu understanding tuh. Oh, Berarti itu kenapa? Karena bensinnya lebih banyak di ini kan keluar, keluar segala dibuang. macam. Nah, kenapa setelan bensinnya kayak gitu? Karena kalau bensinnya banyak boros. Jadi nanti naik motor 1 kilometer 10.000 kan nggak masuk akal gitu kan ya. Nah jadi itu understand kenapa kok nggak digituin aja? Kenapa gasnya nggak gede aja? Ya boros bensinnya. Kenapa gas kecil? Tapi kalau kecilan mati. Nah dia kan gitu ya. Nah itu understanding tuh, understanding. Nah kalau tahu gitu memang beda sih. Jadi dia bilang gini, Beda ya. dia misalnya gini, ada 2 rumus atau 2 teorem A dan B. Kalau dieksekusi untuk kasus itu sama gitu. Tapi kalau orang bilang, ya udah kita pakai A atau pakai B ya, rumus A, rumus B. Tapi kalau ada orang ngerti rumus A itu bagusnya untuk gini, rumus B ini itu understanding tadi. Hmm. Nah, jadi berarti kalau kayak kondisinya kayak gini, nggak bisa harus pakai yang B karena yang B lebih general gini-gini. Oh, ya itu. Tapi memang ada tahapnya sih. Jadi memang betul. Kalau ada konteks itu bagus sih untuk jelaskan kenapa ini. Semalam ini Pak, saya dapat masukan semalam gara-gara Hmm. Twitter ada yang bagus Pak. Ini memang saya juga lemah. Jadi dia ada satu orang, aduh kuping gue gatel nih, lu jangan ngomong lagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris lu medok, Hmm. jadi kuping gue gatel gitu. Terus si Hmm. orangnya counter Pak, kenapa kuping lu yang gatel, gue yang harus udahan ngomong. Jadi dia tetap cuek. Nah, Hmm. terus ada yang ngasih sumerinya. Jadi maksudnya ini benar-benar kejadian. Maksudnya ada yang nge-tweet, Hmm. terus ada yang hina lah. Terus Hmm. kenapa kenapa kita takut kelihatan bodoh untuk sementara? Jadi maksudnya kan dalam proses belajar kan. Hmm. Tapi padahal dengan kita latihan atau kelihatan bodoh itu yang sementara, kita malahan jadi gak bodoh gitu. Maksudnya jadi dengan kita mau misalnya bahasa Inggris atau belajar bahasa lain atau Hmm. apa. Memang memalukan kadang-kadang kalau lagi kita ngomong gini tiba-tiba bahasa Inggris ngaco ngawur kan malu ya. Hmm. Kayak kelihatan bego. Tapi katanya malahan nantinya kalau kita udah berhasil kan jadi
seumur hidup kita jadi bisa gitu. Nah, coba, iya ya, saya suka malu kelihatan bodoh nih kalau ngomong bahasa, ngomong apa ya, sampai sekarang juga sama. Cuman, oh iya, mungkin karena saya malu, saya jadi nggak berani gitu. Nah, kalau kayak gitu kan ya, itu kan kita bisa mengatakan bahwa teorinya begitu kan ya, bagus belajar gini. Tapi kan orang nggak percaya dengan teori ini, bahwa kalau Anda belajar gini-gini, biarin aja, nggak bagus kan teori ya, maksudnya gitu. Nah, ya harus ada contohnya. Contohnya adalah orang yang bisa bahasa Inggris tapi medok segala macam, ada. Nah, kalau ada orang kayak gitu, kita bisa bilang, ini teorinya gini. Nah, kita bisa lihat contohnya si itu gitu. Nah, itu orang lebih percaya, oh iya benar juga ya gitu. Kayak bahasa Inggris saya kan, bahasa Inggris saya sangat logatnya logat Indonesia banget ya. Ini cara saya bicara itu, ininya tuh pronunciation saya tuh pronunciation orang Indonesia, dan saya tidak berubah seperti itu. Dulu saya lama di Kanada juga begitu, dan orang-orang paham dengan bahasa Inggris saya kayak gitu, orang Kanada ya. But the way I speak is North American. Jadi orang tahu nih, oh ini kamu kok orangnya ngomongnya gitu North American ya. Style saya adalah style North American, tetapi saya ketika bahasa Inggris saya tidak berubah menjadi orang Amerika. The way I speak misalnya gitu-gitu ya, saya nggak menyubah saya jadi orang Amerika, tapi saya orang Indonesia yang ngomong Amerika dengan pronunciation-nya yang orang Indonesia, tapi understandable by itu ya lawan bicara saya. Jadi saya nggak masalah gitu. Saya tanya teman-teman saya juga nggak masalah. Kenapa? Karena saya juga ngelihat banyak orang-orang yang logat bahasa Inggrisnya juga ada ya, tapi bagus-bagus. Jadi saya senang ada orang-orang yang bahasa Inggrisnya bagus-bagus, logatnya banyak. Contoh, orang India. Orang India kan nya tuh kentang banget ya. Apa ya, Pak? T-nya tuh ya. Oh. Ya, jadi tidak bisa gitu ya. Itu T-nya tuh itu kan ya. Tapi kalau kita lihat ya, orang-orang yang bahasa Inggrisnya bagus-bagus, orang India. Orang India tuh bahasa Inggris lebih dia dari segi tata lebih Inggris bahasa. daripada orang Inggris gitu. Betul. Kalau kita lihat aja ya, ini apa, karya sastra ya, karya sastra Inggris ya. Inggris literature itu banyak orang India yang nulis. Oh. Bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Bagi orang Inggris juga, kenapa bahasa Inggris kamu bisa lebih bagus? Karena orang India itu memang bahasa Inggrisnya bagus, karena dia jajahan Inggris ya. Tapi bahasa Inggrisnya bagus. Nah, tapi dia kalau ngomong, dia ngomong itu bahasa Inggris yang gitu ya. Yang gitu, itu. Tapi nggak apa-apa menurut saya gitu ya. Jadi, ya. Ini mungkin masukan buat teman-teman, cuek aja gitu ya. Tapi kita harus cari tadi contoh-contoh orang misalnya orang Indonesia ya, kita cari orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya bagus. Tapi ini contoh yang saya senang bahasa Inggrisnya bagus, Gus Dur. Pernah lihat ya, kalau Gus Dur ngomong bahasa Inggris di interview, cari ya di YouTube ya, interview Gus Dur bahasa Inggris. Dia bahasa Inggrisnya bagus banget deh. Luar biasa. Maksudnya bagusnya termasuk pronunciation segala macamnya atau pronunciation, grammarnya segala macam. Dia kan memang didikan Amerika memang ya, sekolahnya di Amerika ya. Tapi kalau dilihat ya bahasa Inggris jauh di atas saya itu. Jadi bahasa Inggrisnya itu bukan bahasa Inggris pasaran. Penggunaan kata-katanya itu penggunaan kelihatan ya, intelektual ya. Intelektual, tapi dia pronunciation-nya tidak harus kayak orang bule ya yang gitu, nggak gitu. Tapi dia orang Indonesia ini, tapi exactly suaranya saya dengan ini, saya tahu nih orang Indonesia North American oriented ya, educated. Lihat aja ya, nanti ada Gus Dur interview gitu-gitu. Nah, yang kayak gitu saya tahu, oh iya ya, he's okay. Bahasa Inggrisnya keren, ini keren, dan tidak harus mengubah ini. Lagi-lagi contoh. Kalau ada orang yang pernah ngomong Inggris juga ya di TED ya kayaknya. Siapa? Itu Bapak pernah bicara ya? Iya, saya sih sering sebetulnya ngomong bahasa Inggris di beberapa tempat, ngomong bahasa Inggris. Iya. Oh, ya, bagus sih, Pak. Seringkali kalau saya presentasi, saya lebih seringkali dulu ya lebih comfortable dalam bahasa Inggris. Cuma saya sekarang berusaha untuk bahasa Indonesia baik yang benar, nggak jaksel lah gitu. Tapi kalau saya switch ke Inggris, saya memang Inggris, langsung switch Inggris dengan cara kayak anak-anak belajar bahasa Inggris. Jadi saya ngomong itu. Tapi tadi ya, bahasa Inggris saya itu masih bahasa Inggris yang mahasiswa ya. Bahasa Inggris mahasiswa, bukan bahasa Inggris jalanan mahasiswa, tetapi juga bukan bahasa Inggris intelektual thinkers gitu ya. Kalau orang para pemikir tuh bahasa Inggrisnya luar biasa tuh. Tapi nanti ya kalau ada. Coba aja cari ya. Dus interview segala macam. Coba saya search, Pak. Bagus. Terus ini Pak, kemarin dulu sih saya pernah baca dulu. Tapi pernah kita bahas juga kayaknya di tempat yang kita bedah buku, yang learn how to learn itu Pak, mungkin juga itu boleh dibahas tuh Pak, learn how to learn. Jadi ini menurut Edward de Bono gitu, jadi orang itu jarang diajarin cara belajar. Kalau nggak salah ya, si Edward de Bono. Saya ada bukunya sih itu, lagi saya waktu itu belajar, wah iya benar juga ya. Kenapa kita nggak diajarin dulu cara belajar sehingga lebih mudah gitu. Ya, tapi tadi ya kita harus terbuka dengan catatan bahwa orang-orang itu beda-beda gitu tadi ya.
Ya, dan memang kita harus mencarikan jalan yang terbaik untuk si siswa tadi ya, yang paling cocok dia senangnya apa? Dia senangnya kayak gitu ya udah kayak gitu. Ini juga ya, saya ini, semalam juga baru belajar lagi ya. Belajar itu dulu orang-orang belajar matematik karena saya senang matematik sebetulnya. Jadi saya dari kecil senang matematik, ITB S1 tuh saya benci matematik, S2 S3 saya suka matematik lagi. Karena kepaksa ya. Baru setelah S3 saya suka matematik lagi. Baru saya bilang, aduh kurang ajar dulu ya. Saya yang kalkulus gitu, saya harus belajar lagi nih ya. Karena gitu ya. Nah, tapi saya cerita gini ya. Dulu orang ketika di matematik itu visual ternyata. Saya baru tahu juga itu. Misalnya orang memecahkan rumus persamaan kuadrat itu visual pakai kotak-kotak gitu. Itulah sebabnya dulu orang susah dengan bilangan negatif. Kalau Karena nama-nama susah gampang ya. ya. Misalnya 3 kan kita buat kotak ya. 3 ditambah 2 tambah 2 kotak 5 gitu kan ya. 3 dikurangi 2 ada gitu. Nah, sekarang kalau 2 dikurangi 3 gambarnya gimana visualnya? Iya, kalau bolong gimana caranya ya? Nah, jadi itu dia Ngegambar. susah. Makanya dulu menghindari. Makanya dulu orang-orang menghindari bilangan negatif. Yang kedua nih, nanti itu bilangan imajiner, akar bilangan negatif. Yang kita tahu ya, I ya bilangan imajiner. Dulu itu dihindari setengah mati itu, karena orang nggak tahu ini gimana caranya. Itu gimana caranya? Sama persamaan kuadrat itu ternyata orang-orang tuh divisualkan dengan kotak, 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 kotak. Oh, saya baru tahu gitu. Oh iya benar juga ya gitu. Memecahkan persamaan kuadrat kan min B plus minus akar apa? Ini saya lupa per 2A. ABC. Iya. ABC itu kan ya. Min B plus minus akar apa lupa saya gitu ya. Per 2A tahunya gitu ya. Nah, itu kan dia tahu rumusnya tapi understanding-nya kan kita enggak ya. Knowing-nya tahu lah gitu. Itu. Jadi akhirnya saya baru tahu juga, oh ternyata orang-orang jagoan-jagoan matematik zaman dulu juga dia menghindari gitu-gitu karena nggak tahu. Berarti saya nggak bodoh-bodoh amat. Nah, yang kayak gitu deh itu menurut saya penggunaan. Oh, jadi to get inspired untuk belajar. Oh, yang belajar-belajar itu juga orang-orangnya nggak. Kadang-kadang saya juga merasa, wah ini saya bodoh nggak bisa apa gitu ya. Terutama kalau hal-hal yang lain kayak belajar main musik gitu ya, saya merasa bahwa saya bodoh nih nggak ngerti main musik ya. Tapi saya begitu tahu The Beatles itu nggak bisa baca not balok. Keren Serius, amat. Pak? Oh, serius Serius, nggak tahu. Pak? Serius. Dia nggak bisa, Nggak bisa. tapi jago ya. Bisa Misalnya sekali gitu. itu saya nggak ngerti. Misalnya chordnya ini ya, jreng kayak gini. Ini jreng kayak gini. Chordnya apa? Nggak tahu. Jreng kayak gini enak. Oh, Saya jadi ngomong Bapak bisa langsung. Itu Bapak terjun jadinya ya, terjun apa? Berenang bisa sedikit terjun aja ya. Itu karena jadi kalau anak-anak ya yang di kampung-kampung itu kan nggak ada kursus berenang, nggak ada ya. Karena tiap hari dia ke kolam nggak macam berenang sama teman-temannya itu jebur jebur jebur. Kayak anak-anak di pantai nggak ada kursus berenang, langsung aja kan dia langsung di pantai langsung nyemplung ke air. Dia bisa berenang tahan di air berapa lama kan gimana caranya tuh nggak ada teorinya kan ya. Nah, itu tadi Setelahnya ya. baru belajar, setelahnya baru cari tahu lagi ya. Cari tahu lagi. Tapi Tapi dapat passion dulu ya, ya. nah yang kayak gitu itu menginspirasi saya untuk belajar karena saya tahu bahwa kadang-kadang kan kita merasa takut ya belajar, merasa bodoh, merasa ini, merasa itu, minder. Nah, kalau kita ngelihat orang lain yang sama seperti kita atau lebih rendah dari kita ya, kalau kita lihat mempunyai kemampuan ini, tapi dia bisa. Nah, itu sebenarnya memberikan semangat bahwa oh ya ada harapan. There is hope, ada harapan bagi kita untuk belajar. Iya. Saya juga mau belajar lagi, Pak, matematik. Oh ya. Ya, moga-moga nggak terlambat nih. Ya. Nggak tahu nih, kalau umur bahaya nggak. Enggak sih, enggak. Ini juga saya Pak Budi terus belajar juga, Pak? belajar, tapi kalau belajar kayak gini tuh, ini ini pasti ngeri gitu ya. Nah, ini judulnya adalah pengantar kurva eliptik dan lapangan kriptografi. Kriptografi. Saya tahu gitu ya, tapi kalau kita ngelihat rumusnya kayak gini ya, Ya. mana nih ada rumusnya kayak gitu. Sama Bapak di skip nggak, Pak? Di skip lah. Di skip lah. Bukan gitu. Kalau saya cara bagiannya adalah gini, cari orang yang lebih pinter, tolong ngajarin saya, diajar. Jadi dia ngajarin teori-teori matematiknya. Nah, saya implementasinya. Kayak gini-gini. Algoritma Pollard-Row. Ini cara gimana kita nge-break SCC attack-nya segala macam. Nah, saya oke kalau dalam situ ya. Gini-gininya saya oke. Diagram-diagram. Tapi kalau matematiknya saya lemah, makanya saya ngajak teman-teman supaya saya bisa lebih paham. Gitu. Tapi menarik ya belajar matematik itu.
Gitu. Siap, Ini siap, oke. Sebelum ini saya sorry ini dari tadi kita ngobrol nggak nanya-nanya. Tadi udah ada ini Avandi udah ngasih thank you Avandi udah berikan ini masukan. Udah lagi kalau ada yang mau tanya atau komentar, ini mumpung saya lupa nggak dicek-cek. Iya. Nggak ada kan ya yang nanya di situ? Saya Ya. takutnya kalau ada yang nanya. Nggak ada. Oke. Nah, ini kayaknya kita harus closing dulu Miko. Nanti kita bahas lagi karena udah nggak kerasa ya udah 1 jam ya. Iya. Saya juga banyak masukan banget dari Bapak nih, Pak. Ya namanya juga belajar gitu ya. Jadi saya iya belajar gitu. Nah, bagi saya dengan ngajarin gini mudah-mudahan saya lebih pintar lagi. Kan gitu ya. Pasti, Kan Pak, teorinya pasti. ya teorinya Feynman tadi ya. Bagaimana saya ini. Jadi saya buat kayak itu tuh. Tadi poin-poin yang mau saya sampaikan saya buat gini-gini dulu. Kan nggak baca kan? Tuh, belajar setiap orang berbeda. Jadi apa to get inspired. Itu Albert Einstein kenapa tuh, Pak? Kenapa? Einstein. Oh, harus simple ya, but not simply ya. Harus simple. Kata Einstein harus simple kalau ngajar. Belajar seumur hidup, mencatat sekarang. Sekarang enak ada YouTube. Yang terakhir tuh wah, luar biasa YouTube ini. Alhamdulillah ini YouTube memang dia banyak jasanya tuh. Kayaknya di amalnya itu banyak banget. Amalnya belajar ya, Pak ya. Oh, wah itu asik banget itu yang buat YouTube. Makanya kalau kayak yang tadi ya melakukan kurasi terhadap konten-konten seperti yang dilakukan anak bisa tuh bagus kurasi. Oh, manfaatnya itu banyak lah ya. Itu kalau dari kacamata saya itu manfaatnya dunia dan akhirat itu. Maksudnya itu manfaatnya itu bukan hanya ini aja finansial. Itu nggak ada negatifnya lah gitu ya. Itu dari itu. Itu sesuatu ada sih yang negatif, Pak. Apa itu? Ya, maksudnya kalau kontennya negatif jadi negatif, Pak, kalau YouTube. Tergantung kontennya. Iya, masa anak bisa buat konten negatif? Iya, iya. Enggak lah ya gitu ya. Jadi bagus lah. Jadi semakin banyak konten positifnya, semakin dan konten itu kata orang-orang kelihatannya kayak trivial gitu ya. Kayak mungkin yang kita lakukan gini mungkin sesuatu hal yang trivial ya, tapi ternyata seringkali yang kayak gitu-gitu malah menginspire orang menjadi lebih baik. Makanya saya nggak putus asa gitu kalau kayak gini. Bagi saya mah ini sesuatu yang biasa ya bagi saya. Tapi ternyata tidak bagi orang lain gitu. Oh, kayak tadi yang belajar matematik itu yang saya seneng ada orang yang jelasin bagus banget ya memecahkan sama kita tinggal kota. Bagi dia mungkin trivial ya gitu. Gini. Bagi saya ngeliat gitu inspirasi ya. Oh, jadi ngerti ya. Oh iya ya kayak gitu ya. Nah, saya ingin belajar tuh tadi orang yang memecahkan persamaan matematik dengan warna tuh tadi. Saya pengen tahu juga gimana cara dia melihat warna ya. Jadi nanti kalau kita gini warna hijau tambah kuning tambah merah kayak gini, oh itu berarti 128 tuh. Tapi otaknya beda. Oh ada satu lagi yang saya lupa. Ada satu lagi orang yang dia itu melakukan jembatan keledai. Jadi ke sini. Jadi waktu itu dia suruh nginget misalnya gini, dikasih angka 40 angka ya. Terus dia suruh nginget, ini lagi. Dia bisa gitu. Terus kamu gimana sih? Dia buat kayak jembatan keledai. Misalnya 28 adalah hari 28 mungkin hari Sumpah Pemuda. Jadi itu seorang pemuda. Nah 28 ya misalnya 28 40 ini seorang pemuda 40 diasosiasikan dengan apa jadi nanti seorang pemuda berjalan melihat kaki nemu kucing kemudian kucingnya diangkat dibawa pulang dikasih makan gitu jadi dia kayak gitu itu angkanya kayak gitu. Jadi dia bisa jadi ngapal juga gitu ya salah satunya ya. Jadi dengan jembatan keledai itu dia ngapal gini. Kenapa namanya jembatan keledai, Pak? Kenapa ya namanya jembatan? Oke. Iya nanti harus kita lihat kenapa. Baru dengar Pak. Itu kalau gitu jembatan keledai itu jadi diinikan gitu. Nah katanya saya punya kelemahan ngapal nama orang. Nah itu juga katanya dibuat jembatan keledai. Ini orang ini namanya gini coba tuh. Jembatan keledai, Pak. Jembatan kedelai. Jangan kedelai ya itu beda lagi. Kedelai. Gitu ya Miko ya. Ini sebelum ini closing ada ini komentar atau apa sebelum kita sudahi pagi ini? Nggak ada ya? Dari saya sih ya mungkin harus tetap belajar aja Pak, jangan bosan biar kita tetap hidup ya. Siap, sama ya. Kalau kita nggak belajar, sama bagi saya kalau nggak belajar otak makin ini malah jadi sakit. Jadi belajar. Nah make it fun aja, make it fun, make it inspired. Jadi kita belajar. Iya betul. Ya, senang belajar itu bukan karena dipaksa tapi senang belajar itu. Gitu semuanya ya. Baik, kita sudahi sesi kita ini. Nanti rekamannya kita upload. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya. Assalamualaikum. Sehat semua ya, Miko sehat ya? Ya, Pak Budi sehat juga. Amin semuanya. Oke, saya sudahi.